warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Azahro dengan NPM 23106311110095. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang perilaku membolos siswa di SMA Negeri 1 Lampung Tuban yang diteliti dan ditulis oleh Wahyu Purnamasari dan Dr. Tamsil Muiz MPD dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, dari studi kasus perilaku membolos siswa ini itu ada dua bentuk. Yang pertama, siswa membolos pada satu hari penuh dari pagi sampai sore. Yang kedua, siswa membolos pada 1 jam pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, mari kita bahas kedua bentuk membolos siswa ini. Yang pertama, siswa membolos pada 1 hari penuh dari pagi hingga pulang jam sekolah. Itu dilakukan oleh ke-6 siswa. Kita sebut aja anggur, pisang, nanas, semangka, dan wortel dan jeruk. Siswa tidak sekolah, siswa tidak masuk ke sekolah tanpa adanya surat izin dari kedua orang tua. Kegiatan yang dilakukan siswa saat membolos tidak lain pergi ke tempat nongkrong atau warung kopi bersama teman-temannya. Seperti itu. Jadi siswa yang membolos 1 hari penuh itu siswa yang tidak ke sekolah tanpa adanya izin dari orang tua gitu. Bisa disebut dengan ALPA ya. Dan yang kedua, bentuk siswa membolos yang kedua itu siswa membolos di jam pelajaran tertentu. Maksudnya dari penelitian ini meneliti ada ke-6 siswa tadi yang kita samarkan anggur, pisang, nanas, semangka, dan wortel. Ia berenam sering sekali membolos pada jam pelajaran tertentu. Misalkan di jam pelajaran setelah istirahat itu ada jam pelajaran matematika yang berhitung, mereka tidak suka, yang akhirnya mereka membolos, mereka izin. Cara membolosnya itu mereka izin ke gurunya, ingin ke kamar mandi, tetapi ditunggu-tunggu tidak balik lagi ke kelas. Itu yang dinamakan dengan bolos pada jam tertentu. Izin ke toilet ya, maksudnya izin ke toilet, tapi mereka tidak balik-balik lagi gitu ke kelas. Dengan cara mereka tidak segera untuk kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran, dan mereka lebih memilih untuk duduk-duduk di depan pintu kamar mandi dan mengobrol jika bertemu dengan temannya sambil jam mata pelajaran tersebut selesai gitu, atau hampir selesai lah, supaya mereka nggak terlalu lama gitu di dalam jam tersebut, jam mata pelajaran tersebut. Kita sebut aja matematika lah ya, yang hitung-hitungan yang sulit. Nah, itu sudah dijelaskan dua bentuk siswa membolos. Yang pertama tadi ada membolos seharian penuh, dan yang kedua ada membolos di 1 jam pelajaran di sekolah. Nah, berikut penanganan guru BK, guru bimbingan konseling terhadap siswa yang membolos. Nah, proses menggali informasi terkait dengan perilaku membolos yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Pelumpang Tuban tentu tidak pernah terlepas dari berbagai penanganan yang sudah dicoba oleh guru bimbingan dan konseling. Menurut Hikmawati 2010, penanganan siswa yang bermasalah khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin sekolah dan pendekatan bimbingan dan konseling seperti berperilaku membolos dapat dilakukan melalui pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan dan konseling. Nah, berikut berbagai penanganan yang sudah dilakukan oleh guru bimbingan konseling untuk siswa yang tadi membolos. Yang pertama, pemberian layanan informasi. Apa itu pemberian layanan informasi? Nah, pemberian layanan informasi adalah sebuah
informasi yang sudah diterapkan oleh guru BK yang ditunjukkan kepada siswa pada jam pelajaran BK. Pemberian layanan informasi yang sudah diterapkan bertujuan agar siswa mengetahui dan memahami tentang akibat dan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, dan memberikan nasihat serta motivasi kepada anak-anak tersebut supaya tidak melakukan hal yang tidak baik tersebut gitu. Dan yang kedua, penanganan dari guru BK itu guru bimbingan dan konseling memberikan konseling individu. Maksudnya tuh guru BK memanggil siswa yang seringkali membolos, memanggil secara individu, atau tadi bergerombolan berenam dipanggil oleh guru BK. Juga guru BK mendapatkan laporan dari bapak atau ibu guru mata pelajaran bahwa siswa kerap tidak berada di kelas pada saat jam pelajaran. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, kalau bentuk bolos membolos siswa itu ada dua. Yang pertama bolos keseharian penuh, dan yang kedua bolos di saat jam pelajaran. Nah, pemanggilan siswa yang membolos merupakan penanganan yang dilakukan oleh guru BK terhadap siswa yang masih berada dalam batas kewajaran yang masih dapat ditoleransi. Nah, batas toleransi tidak masuk tanpa adanya keterangan surat izin dalam 3 hari berturut-turut. Apabila siswa sudah menunjukkan ketidakhadiran selama 3 hari berturut-turut tanpa adanya surat keterangan, maka guru BK akan mendiskusikan penanganan lebih lanjut terhadap siswa tersebut. Nah, yang ketiga, penanganan guru BK setelah memberikan setelah memberikan keringanan kepada siswa yang tadi sudah dipanggil secara individu, ternyata dia masih tidak ada keterangan 3 hari. Penanganan selanjutnya yaitu guru BK memanggil orang tua atau wali murid. Nah, orang tua atau wali murid, hal ini bagian dari menindaklanjuti penanganan dilakukan oleh guru BK, yaitu memanggil orang tua siswa untuk datang ke sekolah guna untuk mencoba menggali penyebab siswa ini berperilaku membolos itu. Selain juga membolos, selain itu juga orang tua dipanggil juga agar membuat siswa merasa takut karena merasa dirinya bersalah. Guru BK mencoba menjelaskan kepada orang tua siswa bahwa siswa tersebut berperilaku demikian. Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak mengulangi perilaku membolos tersebut. Ketika guru BK sudah memberikan surat panggilan yang ditujukan orang tua siswa, akan tetapi orang tua tersebut tidak mendatangi guru BK di sekolah, guru BK pasti akan menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke rumah pada siswa yang membolos tersebut gitu. Nah, penanganan selanjutnya yang nomor 4, bekerja sama dengan wali murid, kepala sekolah, dan wali kelas. Jadi maksudnya guru BK dalam menyelesaikan masalah tidak bekerja sendiri, tapi juga melainkan melibatkan kepala sekolah dan wali kelas dan juga orang tua. Kerjasama ini diperlakukan agar siswa dapat berkembang optimal serta berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Wali kelas yang berhubungan langsung dengan orang tua dalam rapat wali murid, menyampaikan berbagai permasalahan seperti perilaku membolos. Dalam hal ini, wali kelas menekankan bahwa pendidikan utama berasal dari keluarga, sehingga sekolah berharap orang tua memberikan pemahaman dan aturan yang mendidik agar anak tidak merasa terlalu bebas di rumah, juga agar anak terkontrol gitu perilakunya, juga supaya tidak mereka memboloskan diri lagi. Seperti itu. Nah, itu peranan dari wali kelas. Sekarang peran kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai pemimpin lembaga pendidikan.
yang mana harus mengetahui permasalahan dan memberikan teladan yang baik bagi siswa. Sedangkan wali kelas adalah pihak yang paling memahami sikap dan tingkah siswa dalam keseharian di sekolah. Jadi penanganan BK yang nomor 4 ini, guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah itu kolaborasi untuk menangani satu kasus anak yang bolos ini. Jadi tidak hanya guru BK saja yang menanganinya, karena kalau guru BK saja, guru BK kan bukan wali kelas, tidak tahu dong sehari-hariannya tuh dia tuh seperti apa gitu. Juga ada guru BK tidak mengikuti rapat-rapat ketika ada rapat orang tua. Jadi kalau berkontribusi dengan wali kelas tersebut bisa ketika ada rapat orang tua bisa ngobrol dengan anak yang membolos tersebut gitu, bisa ngasih tahu masalah permasalahan anaknya itu bagaimana, supaya orang tua tersebut pun pas di rumah mendidik anaknya, bilangin anaknya supaya nggak seperti itu lagi gitu, supaya anak tuh ada rasa takut gitu, supaya anak tuh di rumah nggak merasa bebas, tapi anak tuh di rumah tuh merasa dipantau oleh orang tua gitu. Di sini adapun peran kepala sekolah itu sebagai pemimpin di sekolah tersebut, yang mana setiap ada permasalahan di sekolah ya kepala sekolah harus tahu, yang mana sebagai pemimpin harus tahu permasalahan yang sedang terjadi di sekolah sebagai kepala sekolah, dan sekolah pun harus menjadi teladan yang baik bagi siswa, seperti itu. Baik, berikut penjelasan mengenai studi kasus perilaku membolos siswa di SMA Negeri 1 Pelumpang Tuban beserta cara penanganannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Fanya Azaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.